Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembicaraan kita. Kali ini adalah kita akan mencari hubungan antara sudut dua vektor dengan dot produknya. Kita berikan contoh bahwa yang seperti saya gambarkan ada dua vektor yang saling bersilangan. Kita contohkan kedua, yang satunya adalah vektor yang memiliki sudut diperkirakan 45 dan satunya siku-siku. Ini kita bisa cari berapa sudut-sudutnya dan hubungannya. Tetapi kalau misalkan ada vektor yang seperti ini, ya, maka kita sulit untuk mendapatkan berapa besar sudutnya kecuali dengan perhitungan. Dan perhitungan inilah yang akan kita manfaatkan, tetapi berhubungan dengan panjang vektor dan dot vektor atau dot product. Oke ya. Nanti kita akan mencari hubungan dengan perkalian kedua vektornya. Nah, kita sudah pernah belajar tentang perkalian dua vektor yang sering dinamakan dengan dot product, bahwa ketika dua vektor dikalikan, maka adalah akan menjadikan besaran skalar dengan definisi adalah hasil kali sumbu-sumbunya. Ya, kemudian dijumlahkan. Dan ini juga berlaku baik untuk vektor 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Seperti yang pernah kita pelajari yang lalu. Ya, rumusannya demikian. Dan ini adalah untuk vektor 2 dimensi. Sementara ini adalah untuk vektor 3 dimensi. Jadi dot product adalah hasil kali sumbu-sumbunya dan dijumlahkan. Kalau sumbunya X, Y, Z, maka X kali Y, X kali X, plus Y kali Y, plus Z kali Z. Ini adalah dot product yang sudah kita pelajari. Ya. Hasilnya adalah besaran skalar, nilai tertentu. Kemudian kita juga pernah belajar tentang panjang vektor. Di sini saya kutip kembali, ini adalah vektor 2 dimensi. Dan kita tahu vektor 2 dimensi adalah juga besaran skalar yang menunjukkan nilai atau besar dari vektor tersebut dengan perhitungannya yang mirip-mirip perhitungan Pythagoras. Nah, ini adalah panjang vektor. Nah, panjang vektor untuk 3 dimensi pun sama. Kita berikan contoh vektor dengan 4 min 3 arahnya. Maka kalau kita diminta untuk panjang vektornya adalah tinggal mengkuadratkan saja sumbunya, dijumlahkan, kemudian diakarkan. Maka didapatkan seperti ini. Ini contoh ya, panjang vektor 2 dimensi dan sekarang 3 dimensi. Hasilnya adalah akar 34. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mencari sudut yang tadi tuh, kita coba. Ya, kita coba yang pertama tadi kita mau memprediksi. Ini kita namain vektor A dan ini vektor B. Sudutnya adalah 45 derajat. Kita tahu itu 45 derajat karena B-nya itu adalah 3, 3. Suatu besaran yang misalkan sudut X-nya 3 dan Y-nya 3, maka akan dibentuk 45 derajat sudah pasti. Demikian juga vektor P dan vektor B saling bersilangan tegak lurus, maka pastikan itu 90 derajat. Karena itu kita hanya mencari nilai panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan sudut yang diapitkan, itu berapa harganya ya. Ini kebetulan sudutnya 45 dan sudutnya 90. Nilainya mau berapa ini? Kita mau hitung ya. Nah, karena itu kita satu-satu coba. Vektor A dikalikan dengan vektor B dikalikan dengan cos 45. Nah, ini adalah besar vektor A ya. Sudah kita pelajari besar vektor A adalah seperti Pythagoras yang kita sebutkan di atas. Kemudian vektor B besarnya adalah juga sama ya. Di sini vektor B 1, 2, 3, ke atasnya 3, maka sumbu X-nya dikuadratkan, sumbu Y-nya dikuadratkan,
dan dijumlahkan kemudian diakar. Demikian juga vektor A, ini 0 ke atas 1, 2, 3, 4, maka X-nya 0, Y-nya 4 kuadrat, maka akar 16 dan A-nya adalah 4. Sementara yang B akar 18 hasilnya adalah 4,2. Nah sekarang kita hitung ini harga ini kira-kira nilainya berapa ya. Nah 4 dikali 4,25 dikali 0,7. 0,7 ini adalah harga dari cos 45 adalah 0,7 sama dengan 11,9. Saya bulatkan menjadi 12 ya. Maka ini adalah nilai daripada ini nilai dari panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sudut yang diampitnya adalah nilainya 12. Yang kedua, vektor P dengan sudutnya 90 dengan vektor Q. Maka kita cari harga panjang P dikali panjang Q dikali cos sudut yang diampitnya. Kita tahu panjang P-nya ya 3 ke X-nya, Y-nya juga 3 dikuadratkan dan kemudian dijumlahkan, kemudian diakarkan, maka harganya adalah 4,25. Juga Q-nya sama, harganya 4,25. Karena itu harga panjang P dikali panjang Q dikali cos 90 ya adalah ini. So cos 90 harganya 0 ya. Ini adalah panjang P dan ini adalah panjang Q. Harga cosnya adalah 0, maka hasilnya nilainya adalah 0 juga. Oke ya. Sekarang kita mencari dot produknya. Ya, dot produknya kita sudah tahu kemarin itu P dikali Q untuk vektor P dikali vektor Q, dotnya itu berapa? Juga vektor A dikali vektor B, dotnya berapa? Kita tahu rumusannya adalah X dikali X ditambah Y dikali Y, maka hasilnya adalah 12 ya. Nih 0 dikali 3 ditambah 4 dikali 3 ya, maka nilainya 12. Yang ini berapa? Itu adalah 33 dan 3 min 3 ya, dikalikan saja maka hasilnya adalah 0 ya. Oke, sekarang hubungan antara dot dengan perkalian panjang vektor. Tadi kita tahu bahwa kita bandingkan ya, perhitungan yang barusan adalah 12. Sebelumnya ketika kita menganalisis nilai dari ini juga 12, maka ada kesamaan ya. Demikian juga ketika vektor yang kedua kita dotkan, kemudian kita bandingkan dengan perkalian dengan sudutnya, panjang dengan sudutnya, maka didapat 0. Maka ini 12 sama, juga 0 dengan 0 sama. Dengan demikian, maka hubungan A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa. Ya, ini rumusan hubungannya. Kalau kita diminta untuk mencari sudutnya, maka demikian. Nah, itu ya. Jadi ini perlu kalian catat rumusan ini. Nah, karena itu ini adalah saya perjelas supaya lebih paham dan coba kalian terapkan untuk vektor A 3 2 arahnya, vektor B 4 min 4 besar sudutnya berapa. Juga vektor A untuk yang 3 dimensi yang saya kasih warna merah 3, 2, 1 dan vektor B 4 min 4, 3 besar, itulah besar sudutnya. Kalian tinggal mencari ini ya. Ini harganya berapa dibagi ini harganya berapa, baik untuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kemudian kalau sudah mendapatkan cos alfa nilai tertentu, maka kalian inverskan, maka ketemulah sudutnya. Ya, coba silakan mencoba. Nanti kalau misalkan belum paham, bisa bertanya, kita berdiskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.